Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 2 Timotius 2 ayat 19, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudaraku yang terkasih, pertobatan juga menekankan pada sikap hati, karena hati adalah pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Hati juga memiliki peranan besar terhadap perilaku lahiriah kita. Markus pasal 7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Penulis Amsal pun menyatakan dalam Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Maka dari itu saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Hati yang senantiasa terjaga bersih dan murni itu akan berdampak positif terhadap setiap perkataan kita. Hati yang senantiasa terjaga bersih dan murni akan berdampak positif juga terhadap tindakan-tindakan kita. Nah, bagaimana menjaga hati kita supaya tetap bersih, supaya tetap murni? Saudara, kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk selidiki, untuk memperbaharui hati kita. Mazmur 51 ayat yang ke-12, Daud berdoa, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Pikiran dan hati yang telah diperbaharui oleh firman Tuhan, saudara, akan mempengaruhi kehendak kita. Kesadaran terhadap segala kesalahan, kesadaran terhadap segala pelanggaran pastilah akan diikuti oleh kehendak, diikuti oleh keinginan untuk berhenti berbuat dosa, dan komitmen untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Saudara, ini memerlukan proses yang tidak instan, tapi secara bertahap, secara terus-menerus seumur hidup kita, hingga kita memiliki kehidupan yang sesuai dengan standar yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku, seseorang yang memiliki pertobatan yang sejati, imannya tetap teguh untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, dimanapun dia berada, karena pertobatan adalah suatu tindakan yang menghasilkan perubahan pikiran. Pertobatan adalah sebuah tindakan yang menghasilkan hati dan kehendak yang diubahkan, di mana kita semakin mengasihi Tuhan, di mana kita semakin hidup seturut dengan firman Tuhan. Saat menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, kita dapat berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara, ketika kita menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Tuhan, maka kita akan tinggal di dalam firman Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita menjadi orang percaya yang benar-benar hidup dalam pertobatan? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pertobatan adalah sebuah keputusan yang perlu kami ambil untuk hidup kami diterima oleh Tuhan. Yang memisahkan kami dari Tuhan adalah dosa dan pelanggaran kami. Dan ketika kami menyelesaikan di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang mengubahkan pikiran kami, Tuhan yang mengubahkan hati kami, sikap hati kami kepada Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak kami pun dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa, biar Engkau menjamah mengurapi setiap kami yang mendengarkan merenungkan firman ini. Kami menyadari kami perlu benar-benar, kami perlu sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, karena
apalah artinya segala sesuatu yang kami peroleh dan segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam dunia ini kalau kami hidup terpisah dari Tuhan? Apalah artinya semua hidup dalam dunia ini, segala sesuatu yang dapat kami raih, kalau hidup kami tidak berkenan kepada Tuhan? Bahkan Engkau berkata bahwa Engkau tidak mengenal kami. Karena itu Bapa di sorga, perkenanan dari Tuhan, proses demi proses yang Tuhan izinkan seumur hidup kami berdoa Tuhan, teguhkan, kuatkan kami, supaya kami menyelesaikan pertandingan iman ini sampai garis akhir dengan taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.